Semuanya bilang kita dapat beasiswa LPDP, dia bilang kita bayar denda, tapi kita nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak ada kepastian. Di Tokyo begitu, di Amerika begitu coba. Oke, coba kita lihat isu yang terus diedarkan oleh kekuasaan, bonus demografi itu. Sebenarnya istilah yang salah, nggak ada di dalam kosakata akademis istilah bonus demografi. Yang ada adalah demographic dividend. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh generasi baru dalam bentuk pengetahuan surplus dibandingkan dengan modal yang sama di Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi secara konseptual Presiden Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi. Anda akan jadi bonus demografi karena Anda akan tumbuh ekonomi baik segala macam startup. Oke, Anda semua sebut aja dari sekarang akan berlipat ganda pengetahuan dan kemampuan ekonomi Anda, berlipat 2 kali itu. Maka Anda jadi bonus demografi. Itu baru benar kalau dibandingkan Malaysia stagnan, kalau Vietnam stagnan. Kan kacau konsepnya kan. Kalau bonusnya anak-anak Malaysia, anak Vietnam lebih tinggi, ya kita nggak ada apa-apanya bonus demografi itu. IQ Anda akan bertambah 20%, oh iya tapi Vietnam bertambah 40%, nggak ada gunanya bonus kita. Begitu cara berpikir itu dihitung sebagai dividen. Ini kabinet dungu semua tuh. Yes. Istilah standar dia nggak mengerti. 5 tahun lagi pendapatan saya, dompet saya akan 3 kali lebih tebal dari yang saya punya sekarang. Maka saya akan punya bonus. Oh iya, kalau guru gembul 5 kali lipat, nggak ada gunanya 3 kali lipat saya. Itu namanya perbandingan. Jadi bonus demografi bukan potensi kita sendiri, tapi potensi kita dibandingkan dengan potensi tetangga-tetangga kita. Begitu cara ngitungnya. Nangkap ya? Tuh. Jadi jangan iya aja kalau Jokowi ngomong tuh. Ya saya mau terangkan hal yang benar itu. Oke, 1. Sekarang coba kita hitung. Assuming bahwa ada bonus demografi. Dari mana bonus demografi itu datang? Sumber bonus demografi adalah nutrisi yang kita investasikan ke dalam otak anak muda hari ini. Nutrisi. Karena otak perlu tumbuh untuk dapat bonus pikiran itu. Sekarang saya terangkan datanya itu. Per hari ini, stunting Indonesia prevalensinya adalah 25%. Apa artinya? Artinya, 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini kekurangan gizi. Itu artinya tuh, prevalensi 24-25%. Jadi bayi yang hari ini lahir dengan kekurangan gizi, 10 tahun ke depan menuju 2045, otaknya tidak akan berkembang. Bahkan defisit 25% otaknya tuh. Begitu hitungannya. Kalau nggak dapat protein, nggak dapat susu, otak manusia, otak bayi itu nggak bisa tumbuh. Kapasitas otaknya untuk mengolah informasi, bitkom itu nggak bisa dapat. Masalah nggak itu? Nggak ada masalah. Kalau Malaysia juga mengalami hal yang sama. Kalau Singapura mengalami hal yang sama. Kalau Vietnam mengalami hal yang sama. Masalahnya mereka nggak mengalami hal yang sama. Artinya kita akan tertinggal dari kapasitas berpikir. Gampang. Kenapa nutrisi itu tidak tiba di rahim ibu-ibu? Karena susu, kedelai, kacang hijau, dana untuk membeli susu yang ada sumber protein, berubah menjadi dana untuk beli Pertamax Super dari seorang bupati yang doyan pakai motor gede. Trade off-nya begitu. Saya bilang motor gede ya, bukan motor gembul. Itu logikanya. Simple logics. Jadi Anda bayangkan 2045. Bonus demo dari mana sumbernya? 1 dari nutrisi udah nggak bisa. Yang kedua, daya beli. Anda punya uang nggak 2045? Punya, bagus. Tunggu dulu. Uang Anda buat apa? Buat belanja. Begitu Anda mulai belanja, Anda ditagih oleh Cina, ditagih oleh Singapura, ditagih oleh Jepang. Bayar dulu utang Anda sebelum belanja.
Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi itu. Anda bayangkan. Jadi ngapain ada kawin? Tapi bukan itu alasan saya jadi jomblo. Bayi Anda akan minta dikembalikan pada rahimmu. Begitu dia lahir, dia tahu dia adalah satu dari bayi yang mungkin mengalami kekurangan nutrisi alias stunting. Dia tahu bahwa dia pasti adalah satu dari bayi yang harus menanggung 50 juta utang NKRI harga mati yang dibuat oleh Jokowi. Emang Jokowi yang bikin. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sumber pendapatan kita tidak kembali pada kita? Oh, dari Orde Baru juga, memang dari Orde Baru juga begitu. Presiden Soeharto kasih lisensi pada pengusaha-pengusaha Cina waktu itu. Silahkan ambil HPH, eksplorasi, eksploitasi sumber daya kita. Tetapi di zaman Pak Harto, dari potensi eksplorasi itu, 33-35% kembali ke negara. Dalam bentuk pendapatan negara, APBN, pajak segala macam. Jadi disuruh ambil bahan mentah, tetapi kembali ke negara 35%. Di zaman Pak SBY, masih kembali 27% kembali ke kita. Di zaman Jokowi, yang kembali tinggal 7%. Selebihnya di mana? Diparkir di pusat-pusat finansial dunia. Nggak mau dimasukin ke Indonesia. Oleh siapa? Oleh oligarki. Jadi tanah Anda yang Anda sebut tadi di dalam lagu Tanah Airku Indonesia, tanah dan airnya tidak Anda miliki. Jokowi bahkan lelang IKN itu 120 tahun boleh diambil sebagai properti hak milik itu. Padahal itu hak masyarakat adat. Itu yang menyebabkan investor tidak masuk ke Indonesia. Karena ada problem tanah di IKN. Yang dulu kita bicarakan, Pak Diki juga bicara panjang lebar soal itu dalam beberapa konferensi. Tapi dianggap kalian sinis ya. Sekarang baru ketahuan bahwa memang itu tanahnya masih bermasalah. Karena itu nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Jokowi sendiri, namanya Menteri PUPR. Kalau gue yang ngomong dianggap makar. Ini menterinya sendiri bilang udah nggak akan ada yang masuk. Jadi itu soalnya. Nanti yang lain-lain yang lebih dramatis saya terangkan belakangan. Terima kasih. Ya, saya setuju soal bonus demografi itu yang mungkin bukan menjadi bonus tapi bisa menjadi disaster. Tapi secara kuantitatif, Prof, secara kuantitatif anak muda, pemuda akan lebih banyak sebagai DPT. Itu tentunya akan bisa menguntungkan hasil pemilu besok karena mereka akan berpikir lebih jernih. Is it possible or not? Is it possible or not? Kalau jumlah kuantitatif lebih banyak berarti 2024 masih banyak bisa kita harapkan hasil pemilu akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena berdasarkan jumlah kuantitatif pemilih pemuda akan lebih banyak. Oke, saya kasih datanya lagi ya. Riset terakhir. Swing voters Indonesia itu naik ke arah 27%. Dan itu millennials. 27%. Anda di sini kalau saya survei mungkin 30% masih swing voters kan, nggak tahu memilih siapa. Apalagi saya terangkan masalahnya. Karena nggak ada keterangan pada publik. Kita diminta sekedar memilih seperti memilih kucing dalam karung. Padahal kita nggak milih kucing dalam karung, kita milih kucing dalam karung bolong, udah ketahuan kucingnya. Karungnya udah bolong. Jadi itu yang akan terjadi. Swing votersnya naik 27%. Apa tuh swing voters? Swing voters adalah ateis dalam politik. Dia belum menentukan agamanya. Dia belum menentukan Tuhannya. Nama gitu. Alias golput. Ateis artinya orang yang tidak memastikan dirinya masuk surga atau nggak masuk surga itu. Bukan dia nggak percaya surga, dia nggak tahu masuk surga. Ateis dalam politik artinya belum menentukan dia mau milih siapa sebagai calon. Ya. Jadi buat gampangnya bilang aja. Swing voter itu adalah ateis. Dia bukan antiteis, dia ateis. Tidak tahu, bukan menentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan ada di mana. Calon-calon presiden kita ada di mana tuh. Itu intinya tuh.
Jadi kita akan lihat misalnya siapa yang memimpin swing voters ini. Guru Gembul pasti ada di situ. Pak Diki pasti ada di situ. Saya apalagi. Karena milenial menunggu keterangan akademis. Mau kemana arah bangsa ini? Diam-diam mereka punya kelompok. Kalau saya bicara dengan milenial di Amerika, Eropa segala macam. Semuanya nggak ingin pulang ke Indonesia. Kemarin saya sama Pak Diki muter-muter Eropa tuh ketemu dengan anak-anak yang lagi belajar di situ. Semuanya bilang kita dapat beasiswa LPDP. Dia bilang kita bayar denda tapi kita nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak ada kepastian. Di Tokyo begitu, di Amerika begitu coba. Jadi yang ada di luar nggak mau balik ke Indonesia. Yang dari Indonesia ingin keluar karena keadaan ekonomi politik yang buruk semacam ini. Jadi sekali lagi itu keterangannya tuh. Ini saya terangkan itu supaya Anda punya semacam cara komprehensif untuk masuk dalam tadi kata Guru Gembul binary opposition tuh, either I or there. Milih ini atau itu, dua-duanya jebakan itu. Nah supaya nggak terjebak, kita bongkar dulu kasusnya hari ini. Jadi pelan-pelan kita riset, kita ucapkan dengan kemampuan berpikir yang bagus supaya kita bisa terangkan ini pada publik di luar tuh. Jangan minta partai politik untuk terangkan, mereka pasti bohong.